Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam bagi para pendengar audiobook dimanapun berada. Salam sejahtera. Saya akan melanjutkan pembacaan buku dari Bapak Insinyur Niko, yaitu buku Healing Movement, di video saya yang ke-9. Dalam buku ini saya akan membacakan yaitu bab 5. Semua orang percaya dapat disembuhkan. Dalam KKR Healing Movement di Tanjung Pinang, Bangka, saya menyaksikan banyak orang yang belum percaya Yesus berbondong-bondong datang dan mereka tidak mengerti bahasa Indonesia. Tetapi malam itu, sekalipun mereka bukan orang percaya dan tidak mengerti bahasa Indonesia, disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Itu yang sedang Tuhan kerjakan hari-hari ini. Saya melihat dengan terheran-heran, Tuhan Yesus menyembuhkan siapa saja yang mau Dia sembuhkan. Setiap kali saya berkeliling, saya hanya menyampaikan langkah sederhana agar mereka dapat disembuhkan. Yang pertama, Alkitab katakan, ketika Tuhan Yesus berkata, dosamu sudah diampuni, orang itu tiba-tiba sembuh. Karena itu, hal pertama yang saya lakukan adalah mengajak mereka berdoa, meminta ampun kepada Tuhan Yesus, sekaligus mendoakan mereka untuk menerima Tuhan Yesus. Saya melihat saat KKR di Keraton Jogja pada Januari 2007, saya memimpin seseorang ibu untuk berdoa meminta ampun kepada Tuhan Yesus. Telinga sebelah kanannya sudah puluhan tahun tuli total. Malam itu ibu itu berkata, ampuni saya Tuhan Yesus, ampuni saya Tuhan Yesus. Ampuni saya, ampuni saya. Tiba-tiba dia mendengar suara di telinga kanannya, krek. Telinga yang tuli total tersebut terbuka sempurna dan dia dapat mendengar. Dan yang kedua, saya mengatakan ketika Tuhan Yesus berkata, imanmu yang telah menyelamatkan engkau, yang kita perlukan hanya percaya. Hanya percaya, jangan berpikir macam-macam seperti tidak mungkin penyakit ini bisa sembuh. Atau mana mungkin Tuhan bisa mempersatukan kembali keluargaku. Mana mungkin pekerjaanku dipulihkan. Jangan melihat kenyataan yang terjadi. Percaya saja, percaya saja. Yesus mampu menyembuhkan. Tuhan Yesus selalu mau menyembuhkan. Seorang dokter wanita menyelidiki tentang penyebab sakit penyakit dalam Holy Bible dan menemukan ada 17 faktor penyebab orang sakit. Dari 17 faktor ini, hanya 4 faktor yang bisa ditangani oleh dokter. Ini adalah data yang diberikan Alkitab dan ada satu pesan yang luar biasa dari dokter, itu hanya percaya kepada Tuhan Yesus, hanya percaya kepada Yesus. Yesus, Dia adalah penyembuh kita. Saya mengikuti All Chinese Convocation yang dihadiri All Chinese Convocation yang dihadiri oleh 1.100 pemimpin di Hong Kong. Dari 1.100 orang yang hadir, ada lebih dari 500 orang berasal dari New Land, China. Pencurahan Roh Kudus di sana begitu luar biasa. Saat melayani di Taiwan, saya tidak hanya melayani salah satu gereja saja, tetapi seluruh gereja. Kemudian Hong Kong juga mulai Tuhan bukakan. Kita sendiri sudah memiliki gereja di sana. Dan sekarang ini New Line China. Tuhan berkata demikian, nanti kalau aku mulai melawat Cina dengan rohku secara luar biasa, itu juga akan masuk ke New Line China. Hal ini yang sedang ditunggu-tunggu. Dalam All Chinese Convocation, itu saya juga melakukan penandatanganan nota kesepahaman atau MOU dengan Dennis Belcom, salah seorang hamba Tuhan yang khusus melayani Cina. Rev Dennis Belcom sangat fasih berbahasa Cina, bahkan dalam berbagai dialek seperti Cantonese dan lain-lain. Anaknya juga menikah dengan seorang keturunan Cina. Sejak lama banyak orang mengetahui hati Rev Dennis memang untuk China. Awalnya ia pernah masuk daftar blacklist pemerintah Cina, tetapi akhir-akhir ini pemerintah malah menganggapnya sebagai seorang pahlawan. Pemerintah Cina mengatakan, kami melihat bahwa orang Kristen adalah orang baik, dan mereka juga menghasilkan orang baik-baik. Pandangan ini muncul karena pemerintah Cina melihat orang Kristen meskipun dianiaya bahkan dibantai, mereka tidak melawan, tetapi malah memberkati. Sementara ada sekelompok pemberontak di Cina yang melawan ketika mau ditertibkan. Dari cerita ini kita dapat menangkap bahwa orang Kristen harusnya menjadi orang baik-baik. Rev Dennis Belcom berkata bahwa sekarang di Cina sedang terjadi penuaian jiwa yang tidak masuk akal. Misalnya ada seorang yang belum mengenal Tuhan Yesus. Ketika diajak datang ke kebaktian dan mengikuti perjamuan kudus, orang tersebut bertobat. Ketika saya melayani di sana, saya mendapat pesan dari Tuhan untuk melakukan pengurapan. Lawatan Tuhan begitu luar biasa. Bahkan ada yang sampai 5 kali minta diurapi.
Pada bulan Mei 2007, kembali Tuhan mengingatkan, tanamkan kakimu dan bersiaplah untuk memasuki satu perubahan. Anda sedang memasuki satu tahun goncangan dan getaran atau gempa. Tahun ini akan dikenal sebagai tahun Roh Kudus. Ini akan menjadi tahun saat sungai-sungai meluap naik. Perhatikan ketika langit terbuka dan terjadi banjir secara fisik yang menjangkau bumi. Dan tempat-tempat tersebut didokumentasi. Tempat-tempat ini menjadi target sebuah penyerbuan Roh Kudus. Air banjir yang naik akan menyebabkan Anda untuk bergerak ke tempat yang lebih tinggi. Ketika sungai Roh Kudus naik, Anda akan menemukan diri Anda bergerak ke tempat-tempat tinggi tahun ini. Ketika Anda menyembah, aku akan menyebabkan tahta-tahta penguasa kegelapan menjadi runtuh seperti Dagon. Kepala mereka akan jatuh di hadapanku. Bersiaplah. Aku akan menggoncang dan melepaskan struktur-struktur kejahatan. Perhatikan di malam hari dan perhatikan aku memanifestasikan dalam terang. Kehendak Allah adalah kita disembuhkan. Salah satu misi Tuhan datang ke dunia adalah menyembuhkan yang sakit. Ia datang ke bumi untuk orang-orang yang mengalami kelemahan dan dosa. Hal itu dilakukannya dan untuk semua orang tanpa terkecuali. Apakah dia kaya atau miskin, pintar atau bodoh, kuat atau lemah, baik atau jahat, di kota atau di desa. Orang-orang yang hidup pada zaman pelayanan Yesus mungkin mengenalnya sebagai seorang penyembah lebih dari jabatan lainnya. Dia datang untuk menyembuhkan. Itulah Tuhan Yesus. Dia tidak menunggu sampai orang sakit datang kepadanya. Dia seringkali datang kepada mereka. Rasul Petrus mengatakan bahwa Yesus berjalan berkeliling untuk tujuan itu. Kisah Para Rasul 10 ayat 38. Kesembuhan merupakan bagian terbesar dari misinya, dan Yesus berfirman bahwa Allah telah mengirim dia untuk melakukan pekerjaan itu. Yohanes 5 ayat 17. Yohanes 9 ayat 3-4. Kesembuhan berasal dari Allah. Kita harus memiliki dasar Alkitab bahwa sebenarnya Allah ingin kita sembuh. Allah merupakan gambaran seorang bapa yang sangat mengasihi anaknya. Ia ingin melakukan apa saja demi keselamatan dan kebaikan anak-anaknya. Matius 7 ayat 11 berkata, jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga. Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Yesus dalam kemegahan dan kekuasaannya di surga merendahkan diri dan mau turun ke dunia untuk melakukan apa yang dikehendaki Bapa bagi kita, yaitu keselamatan dan kesembuhan. Bahkan untuk hal itu juga Yesus disalibkan dan mati. Itu sebabnya dengan segala apa yang telah dia korbankan, dia mau supaya kita sembuh sempurna. Kehendak Allah adalah supaya kita sembuh, supaya tidak sia-sia pengorbanan darahnya yang tercurah bagi kita. Ada begitu banyak peristiwa kesembuhan yang dilakukan oleh Allah atas umatnya yang dapat kita ketahui dari firman Allah. Yesus sendiri mengajarkan hal kesembuhan di tengah-tengah khotbah atau pengajarannya. Bahkan tatkala mengajar, dia juga melenyapkan segala penyakit dan kelemahan pada waktu yang sama, seperti saat dia mengajar di Galilea, Matius 4 ayat 23. Kenneth E. Hagin dalam bukunya Kesembuhan Hak Mutlak Kita mengatakan kesembuhan adalah milik kita secara mutlak. Kesembuhan bukanlah persoalan yang tergantung pada kemahiran doa kita, bukan juga persoalan bekerjanya suatu karunia roh. Kesembuhan itu menjadi hak mutlak kita karena kesembuhan itu telah disediakan bagi kita oleh Tuhan Yesus Kristus. Saat ini dunia sedang mengalami kesakitan yang parah. Banyak orang yang tertekan, baik secara jasmani, jiwa, dan rohani. Banyak orang yang mengalami depresi karena terhina dan tertolak. Banyak orang yang mengalami kekecewaan. Banyak orang terluka karena ketidakadilan yang diterima. Sehingga hal tersebut berimbas kepada kesehatan tubuh, kanker, tumor, liver, radang, dan sebagainya. Namun ada kabar baik buat kita semua. Tuhan Allah menyediakan pertolongan dan kesembuhan lewat Yesus Kristus. Anaknya yang tunggal adalah Jehovah Rafa bagi kita, yaitu Allah yang menyembuhkan. Dia hadir di dalam hidup kita untuk membawa kesembuhan. Keluaran 15 ayat 26 berkata, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya, dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya, dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir, sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau.
Pada waktu bangsa Israel mengalami masa-masa yang sangat sulit di padang gurun, Allah hadir secara nyata lewat tiang awan dan tiang api. Untuk menolong mereka, Allah bertindak langsung untuk menyelamatkan mereka dari penjarahan bangsa asing, bahaya kelaparan dan kehausan. Ketika manusia semakin jatuh dalam dosa dan kehilangan kemuliaan Allah, Allah tetap menolong mereka melalui pengorbanan anaknya yang tunggal, Yesus Kristus. Alasan paling mendasar Allah menolong dan menyelamatkan kita adalah Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Yohanes 10 ayat 10. Jika kita sudah mengerti akan hal ini, maka saya yakin apapun masalah dan persoalan yang sedang kita alami tidak akan pernah membawa kita jauh daripadanya. Tetapi sebaliknya, masalah, persoalan, bahkan mungkin penyakit yang sudah dokter tolak pun justru akan membawa kita untuk lebih mengenal Dia yang selalu berkehendak untuk menyembuhkan setiap orang yang dikasihinya. Tuhan Yesus datang untuk melakukan firman. Dia tidak pernah berubah, dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Jika pada waktu dulu Dia adalah Allah yang menyembuhkan, sekarang pun bahkan selama-lamanya Dia tetap Allah yang menyembuhkan. Inilah alasan mengapa orang percaya kepadanya tidak perlu khawatir dan takut. Kita harus memiliki pengharapan yang benar atas masalah dan persoalan yang sedang menghimpit. Sebab tidak lama lagi, dan itu pasti, Dia datang untuk menyembuhkan kita. Janji kesembuhan di dalam Alkitab. Alkitab adalah firman Allah. Hal ini tentu tidak kita ragukan lagi, bukan? Salah satu doktrin yang diajarkan dalam Alkitab adalah tentang janji kesembuhan ilahi atas umatnya. Allah menumbuhkan obat-obatan alami yang secara terus-menerus ditemukan melalui riset medis. Allah menyembuhkan secara natural, namun juga menyembuhkan secara supranatural. Alkitab mengatakan bahwa sakit penyakit bukanlah kehendak Allah, tetapi mengakui bahwa Allah melakukan penyembuhan. Jika demikian halnya, setiap orang pasti senang dan menerimanya. Karena tak seorang pun di dunia ini yang menginginkan kesembuhan atas segala apa yang sedang dideritanya. Semua orang ingin sehat, bebas, nyaman, bahagia, dan selamat. Demikian juga janji Tuhan kepada kita untuk menyediakan semuanya itu. Janji Tuhan tertulis dalam Matius 11 ayat 29-30, Matius 6 ayat 33, Filipi 4 ayat 6, 7, 19, 1 Petrus 5 ayat 7, Galatia 3 ayat 14 dan 29, dan sebagainya. Tetapi apakah benar tawaran kesembuhan di dalam Yesus Kristus atau Allah dapat diterima semua orang? Belum tentu. Sebab terbukti ada begitu banyak orang ketika mereka mengalami sakit penyakit, rumah tangga hancur, anak terlibat narkoba, dan sebagainya. Mereka tidak datang kepada Yesus, tetapi datang kepada orang pintar atau dukun. Bahkan di kalangan orang-orang Kristen sendiri ada beberapa yang jelas-jelas menolak jika pendeta datang untuk mendoakannya. Apa yang membuat hal ini terjadi di kalangan umat tebusannya? Siapa yang bertanggung jawab atas hidup mereka sehari-hari? Jika dalam hal kesembuhan pun mereka tidak mau menerima jamahan Kristus yang disampaikan atau disalurkan melalui hamba-hambanya, hal ini terjadi karena mereka tidak mengenal dan memegang janji Tuhan Yesus. Timbul keraguan dan ketidakpercayaan kepada Yesus bahwa Ia dapat menyembuhkan. Bagi mereka mujizat hanya cerita dalam Alkitab. Mujizat hanya terjadi di zaman ketika Yesus ada di muka bumi. Roma 4 ayat 21 mengatakan, dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melakukan apa yang Ia telah janjikan. Abraham merupakan salah satu kisah di Alkitab yang menceritakan bagaimana Allah berjanji memberikannya seorang anak dan menepatinya. Dalam waktu dan kondisi yang tidak masuk akal pikiran manusia, Abraham sudah tua, usianya 100 tahun. Sarah sudah tua, bahkan sudah menopause. Tetapi Allah berjanji, maka Dia pasti menepati. Sarah melahirkan seorang anak laki-laki diberi nama Ishak. Dari keturunannya lahirlah Yesus. Sony Elizaluzu dalam bukunya Kesembuhan berkata, coba lihat apa yang terjadi setelah Abraham mulai hidup dalam janji Allah dan memberi respon. Ia dibentengi dan dilindungi oleh Allah yang pada awalnya tidak dikenalnya. Ia menjadi seorang sahabat Allah yang terbaik. Bahkan ia menjadi bapa orang percaya. Dan melalui garis keturunannya, Allah merancang sebuah karya terbesar bagi penebusan manusia. Apa saja yang dikerjakannya berhasil, dan Allah berperang bagi dia untuk memerangi musuh-musuhnya. Orang yang memberkati Abraham akan diberkati, dan yang mengutuknya akan dikutuk oleh Allah. Abraham setia kepadanya, dan ia lebih setia lagi kepada Abraham dan seluruh garis keturunannya.
Untuk itu saya sangat berharap melalui buku ini, paradigma kita tentang kesembuhan yang dijanjikan Allah dalam Alkitab dapat berubah. Kesembuhan Allah tersebut dapat sungguh-sungguh menjadi bagian dalam kehidupan kita. Satu hal yang harus kita mengerti dengan jelas, sebagaimana Alkitab menjelaskan kepada setiap orang bahwa di luar Yesus semuanya sia-sia. Artinya kita tidak mampu berbuat apa-apa di dalam hidup ini. Atau terjemahannya bebas. Jika Anda tidak mempercayai kuasanya, sebaliknya di dalam Yesus kita mampu melakukan segala perkara. Mengubah kutuk menjadi berkat. Penyakit adalah sebuah kutuk. Ada beberapa yang memandang penyakit sebagai berkat karena menganggap bahwa penyakit adalah pemberian Tuhan. Dalam Ulangan 28 ayat 15, 22, 27 sampai 29, 35, 58 sampai 61 dituliskan bagaimana sakit penyakit merupakan sebuah kutuk hukum Taurat. Semua kutuk itu Allah timpakan atas umatnya sebagai suatu hukuman atas pelanggaran terhadap perintah Allah. Allah menimpakan penyakit tetapi tidak membuat penyakit. Ketika Raja Saul tidak taat lagi, 1 Samuel 16 ayat 4 mengatakan, roh Tuhan telah mundur daripada Saul, dan sekarang ia diganggu oleh roh jahat yang daripada Tuhan. Apa yang sebenarnya terjadi adalah bahwa dosa Saul telah memutuskan persekutuannya dengan Allah, dan Allah mengizinkan roh jahat dan iblis mengganggunya. Jelas kita ketahui bahwa sakit penyakit adalah kutuk dan bukan berkat. Kutuk dan berkat adalah dua kata yang berbeda dan memiliki arti yang sangat berbeda dengan yang lain. Jika kutuk mengakibatkan seseorang dapat mengalami bahaya, bencana, masalah, dan banyak kerugian seperti yang disebutkan di atas, maka berkat adalah sebuah kehidupan yang dinikmati walaupun kita masih berada di dunia ini. Sebab dengan berkat itu tadi kita dapat melakukan banyak hal untuk memuliakan namanya dimanapun Allah menempatkan kita. Kutuk bukanlah hal yang dirancangkan oleh Allah, tetapi kutuk itu ada dan pasti akan mendatangi kehidupan siapa saja yang berjalan dalam ketetapan Allah. Kutuk bukanlah sebuah ancaman yang menakutkan atau menakut-nakuti manusia, tetapi hal itu sudah menjadi rumusan yang tidak dapat diubah-ubah. Sebagaimana halnya sebuah kereta api yang sedang berjalan di rel yang sudah ada menuju suatu tujuan, rel itu dibangun sedemikian rupa dengan biaya yang sangat mahal. Semuanya harus ada dalam keadaan sempurna, sehingga setiap rel yang berjalan di atasnya dapat selamat sampai ke tujuan. Sejauh masinis dari sebuah kereta mengikuti rambu-rambu perkeretaan dan tidak menyalahi aturan yang ada ketika mengemudikan kereta, dipastikan sampai ke tujuan dan selamat. Semuanya selamat. Tapi jika si pengemudi tidak mentaati peraturan yang ada dan tidak memperhatikan rambu-rambu lalu lintas perkeretaan tadi, kecelakaan adalah hal yang tidak akan pernah dapat dihindari. Demikianlah halnya dengan kutuk. Dalam hal ini kita dapat melihat jelas bahwa Allah tidak pernah merancangkan kutuk bagi umat yang dikasihinya. Sebaliknya Allah justru melihat jauh dari sebelumnya akan setiap tindakan dan perbuatan manusia yang dapat mencelakakan dirinya sendiri setiap saat. Di sana Allah memberitahukan kepada manusia untuk tidak melakukan sesuatu di luar dari ketetapan Allah. Kita adalah milik Allah dalam naungan Allah, tetapi ketika kita melanggar perintah Allah, kita sebenarnya sedang keluar dari naungan Allah. Sehingga apapun dapat menyerang kita, terutama sakit penyakit. Dosa dan kesalahan merupakan celah yang terbuka untuk iblis dan menimpakan penyakit dan penderitaan atas hidup kita. Tetapi saatnya kita harus tahu bagaimana mengubah kutuk itu menjadi berkat.